Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altalifah Lestari dari kelas 11 BIM 4. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan materi. Bagian A, munculnya Daulah Turki Utsmani. Sejak zaman dahulu di sebelah barat gurun pasir Gobi ada suku yang bernama Turki. Suku ini terbagi menjadi 24 subsuku. Dalam subsuku tersebut lahirlah Sultan pertama yang bernama Utsman. Munculnya kerajaan Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah di utara Laut Kaspia. Mereka termasuk suku Kayi, salah satu dari suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan sebuah bangsa Mongol yang berupaya menyerang Turkistan dan Iran pada abad 13 Masehi. Suku Kayi yang saat itu dipimpin Sulaiman meminta perlindungan kepada Jalaluddin Mungibirti bin Kawarizmi, namun akhirnya ia juga dikalahkan oleh bangsa Mongol. Jalaluddin menunjukkannya jalan ke arah laut Armenia dan pemimpin suku Kayi itu mengarahkan anggotanya ke Kurdistan dan ke Azerbaijan di perbatasan Asia Kecil. Di sanalah mereka menetap dan mendapat wilayah padang rumput luas yang subur serta kaya air. Kawasan yang terdiri atas perbukitan ini sesuai bagi tempat pengembalan ternak mereka. Saya Ildayanti, nomor urut 15. Saya akan menjelaskan lanjutan materi bagian A, yaitu munculnya Daulah Turki Utsmani. Sulaiman kemudian berusaha memasuki wilayah Syam setelah merasa aman dari ancaman bangsa Mongol. Namun, nasib strategis menimpanya dengan datangnya banjir dan menenggelamkan ketika ia menyeberang sungai Eufrat dekat kota Aleppo pada tahun 1228 Masehi. Namun keempat putranya selamat. Kawanan pengembara yang bermukim di Asia Kecil atau kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 keluarga. Mereka sepakat untuk mengangkat Artogrol, putra Sulaiman yang ketiga, menjadi pemimpin mereka. Artogrol beserta rombongannya mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk Rum yang berpusat di Konya, yang tengah berperang menghadapi Kekaisaran Timur atau Bizantium. Dengan bantuan Artogrol, pasukan Alauddin mendapat kemenangan. Sultan berkenan memberi wilayah Iskisar dan sekitarnya yang berbatasan dengan Bizantium di Asia Kecil. Artogrol membina wilayah itu dan memperluasnya dengan daerah baru yang ditaklukkan dari Bizantium, dengan Sogut sebagai ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Amelika dari kelas 11 MIA 4. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi bagian B, yaitu sejarah berdirinya Daulah Turki Utsmani. Sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani tak dapat dilepas dari peran Sultan Alauddin II yang merasa bergembira atas kepemimpinan Utsman yang senantiasa meneruskan kebijakan ayahnya Artogrul. Artogrul mempunyai putra bernama Utsman, lahir tahun 1258 Masehi. Dari Utsman inilah diambil nama bagi kerajaan Utsmani. Ketika Artogrul meninggal dunia pada tahun 1280 Masehi, Utsman menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa itu atas persetujuan Sultan Alauddin II. Lalu ia memindahkan kotanya ke Melangenon. Bangsa Mongol telah menghancurkan Baghdad pada tahun 1299 Masehi dan pada tahun 1258 Masehi dipimpin oleh Ghazan Khan, Mongol menyerang wilayah Seljuk Rum sehingga Sultan Alauddin II merasa takut dan meminta bantuan Bizantium, tetapi tak dihiraukan dan akhirnya ia meninggal dalam peperangan menghadapi bangsa Mongol. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan di wilayah bekas kekuasaan Seljuk dan kemudian dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri.
Bahkan wilayah Seljuk menjadi miliknya dengan berbayatnya para penguasa Seljuk kepadanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1300 Masehi. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Utsmani dan Utsman sebagai pemimpin dengan gelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Ibu kota kekuasaan kerajaan Utsmani pertama kali adalah Quraisy, sebuah kota Bizantium yang ditaklukkan oleh pasukan Utsmani. Kerajaan Utsmani berdiri di atas sendi-sendi persatuan suku Turki yang beragama Islam dan beraliran Sunni. Kekuatan Utsmani bertambah dengan adanya pasukan perang yang berjuang atas nama Allah. Anggotanya terdiri dari persaudaraan Tarekat Bektashi Veli tahun 1337 Masehi. Selain itu, militer yang tangguh dan beranggotakan secara rapi merupakan pilar utama bagi kerajaan Utsmani. Mereka juga disebut Al-Ghazi, prajurit penyerang yang berjuang berdasarkan agama Islam yang membebaskan wilayah non-Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Daulah Turki Utsmani dan amanah kekuasaan. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan Islam besar yang menjadi tumpuan harapan bagi dunia Islam. Kekuasaan adalah amanah yang ditunaikan oleh penguasa Muslim itu, di mana negeri-negeri Islam sedang mengalami perpecahan. Dengan munculnya kerajaan Turki Utsmani, amanah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Islam kembali menunjukkan keperkasaan dan menyambung kemegahan masa lalu. Sampai pada akhir masa pemerintahan Turki Utsmani, Islam masih tetap berkembang dengan baik. Bahkan Islam berkembang tidak hanya di negeri Turki, melainkan meluas sampai ke seluruh negeri menjadi kekuasaannya, termasuk sampai ke Eropa Timur. Pada masanya, tentara Islam pertama kali masuk Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan untuk tentara. Pertama, tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapat gaji setiap bulan. Kedua, tentara Hazek atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan ganimah. Ketiga, jenis tari direkrut pada saat berumur 13 tahun, dididik dengan disiplin tinggi. Pada masa organ ini, Bursa, sebuah kota di tepi laut Marmara, dapat dikuasainya. Pada tahun 1324 Masehi, penduduk kota itu berbondong-bondong masuk Islam. Organ sebagai pengganti Utsman, ia memindahkan ibu kota ke Bursa pada tahun 1326 Masehi. Setelah Utsman meninggal, pada masa Organ, ia mendapat amanah lagi, yaitu wilayah kerajaan Utsmani bertambah lagi dengan masuknya wilayah Turki aman ke pangkuannya. Organ juga berhasil menundukkan kota Nicaya atau Titanik tahun 1331 Masehi, Nicomania atau Izmit tahun 1337 Masehi. Kemudian pada tahun 1345 Masehi, Organ berhasil menundukkan dan mengontrol wilayah antara Teluk dan Edremit dan Cicizu yang dapat mendapat Laut Marmara. Muhammad dapat mengalahkan kakaknya Ishak pada tahun 1403 Masehi, sementara Sulaiman dapat ditaklukkan Musa pada tahun 1410. Namun akhirnya dikalahkan oleh Muhammad tahun 1413 Masehi. Dengan demikian Muhammad menjadi penguasa Utsmani dengan gelar Muhammad I dan tinggal di Edirne hingga wafat tahun 1201 Masehi. Titik masa antara 1403 sampai 1413 Masehi ini disebut dengan masa peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aura Syalsabila Fajri dari kelas 1194 nomor urut 12. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu kejatuhan Turki Utsmani merupakan proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kiprahnya dalam panggung sejarah selama 5 abad
pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19 merupakan fase pasang surut. Dengan demikian, kejatuhan imperium besar ini merupakan akumulasi dari sejumlah kondisi sebelumnya. Namun, faktor penyebab utama kemunduran Turki Utsmani adalah kelemahan para sultan. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani diperintah oleh para pemimpin yang lemah. Kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan seperti di Suriah di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Riza Amir Fakhruddin, dengan negara-negara tetangga. Terjadi peperangan seperti Venetia pada tahun 1645 sampai 1664 Masehi dan dengan Shah Abbas dari Persia. Dari uraian tersebut diketahui bahwa kelemahan para sultan yang memimpin membuat Turki Utsmani menjadi rentan dengan terjadinya degradasi. Betapa tidak, wilayah kekuasaan yang sangat luas tanpa ditunjang oleh kemampuan atau kecekapan pemimpin, pada gilirannya berkimplikasi pada lemahnya kekuatan politik, bahkan membawa efek buruk pada perekonomian dan berbagai sendi kehidupan sosial umat. Kondisi Turki Utsmani ini umumnya dialami dinasti-dinasti Islam sebelumnya, sekaligus menjadi faktor penyebab kemunduran dan akhirnya runtuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abimanyu dari kelas 1194 kelompok 2. Saya akan membacakan bagian D, para penguasa Daulah Turki Utsmani. Para penguasa kerajaan Utsmani yang pada awalnya bergelar Padishah, lalu Sultan, dan kemudian ditambah lagi dengan Khalifah, berjumlah 38 orang. Mereka memerintah selama 625 tahun, yaitu mulai 1299 sampai 1942 Masehi. Masa pemerintahan Utsmani yang cukup panjang itu dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama 1299 sampai 1402 Masehi, terjadi pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan kerajaan Utsmani. Sejak masa Utsmani gerak maju, langkah Utsmani ini dibendung oleh kekuatan Timur Leng yang dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Berikut sultan yang menguasai pada periode ini. Periode kedua, tahun 1403 sampai 1566 Masehi, dimulai dari masa transisi karena perebutan kekuasaan di antara anak-anak Bayazid, yang diakhiri oleh kemenangan Muhammad atas saudara-saudaranya. Ia pada awalnya berkuasa pada Anatolia saja pada 1403 sampai 1413 Masehi. Mulai tahun 1413 Masehi, Muhammad menguasai seluruh wilayah warisan ayahnya. Konstantinopel dapat dikuasai pada tahun 1453 Masehi oleh Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Salim I. Menguasai Mesir pada tahun 1517 Masehi, dan periode kedua ini berakhir dengan wafatnya Sultan Sulaiman. Saya Ildayanti, nomor urut 15. Saya akan menjelaskan lanjutan materi bagian D, yaitu para penguasa Daulah Turki Utsmani. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1703 Masehi. Kerajaan Utsmani hanya mampu bertahan agar tidak hancur, namun tak ada perkembangan kemampuan dalam perluasan wilayah yang cukup berarti. Hongaria yang menjadi kekuasaannya perlahan lepas dan hilang dari kekuasaan kerajaan Utsmani. Di antara penguasa periode ini yaitu Salim, Murad, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Utsman, Ibrahim, dan Sulaiman. Periode keempat pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi. Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran dengan wilayah yang menyempit. Sedikit demi sedikit, kekuasaan berpindah kepada pengikutnya yang berusaha meminta otonomi atau bahkan ingin melepaskan diri dari
pemerintahan pusat. Pada periode ini diakhiri dengan modernisasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1839 Masehi. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi. Melanjutkan dengan pembaruan di bidang politik, administrasi, dan kebudayaan, hingga kerajaan Utsmani runtuh pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi republik di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Penguasa pada periode ini yaitu Abdul Majid, Abdul Aziz, Murad, Abdul Hamid, dan Muhammad.